mulai. Baik, selamat pagi anak-anak kelas 11. Ya. Jadi pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari mapel prakarya ya. Ya, jadi prakarya di informatika ya. Informatika. Nah, jadi dalam kesempatan hari ini Bapak akan memperkenalkan sedikit tentang apa yang akan kita pelajari. Ya, jadi anak-anak kita akan mempelajari tentang perangkat keras yang digunakan untuk akses internet. Ya, jadi apa saja yang akan kita pelajari. Jadi kalian diharapkan dapat membedakan ya konfigurasi jaringan internet untuk perorangan dan perusahaan. Terus dapat menjelaskan jenis-jenis perangkat keras yang digunakan untuk akses internet. Ya. Jadi kalian pun harus mampu menjelaskan fungsi masing-masing jenis perangkat keras yang digunakan untuk akses internet. Siswa mampu membedakan jenis-jenis metode koneksi internet, terus siswa secara mandiri harus mampu memperoleh bahan ajar melalui media online. Ya, jadi konfigurasi yang akan kita pelajari, Bapak perkenalkan aja dulu ya, nanti semoga Bapak bisa menjelaskan secara bagus dengan baik jaringan internet perorangan dan perusahaan. Ya, jadi kalian itu yang pertama itu ada yang menggunakan modem ya, yang ini habis itu menggunakan sinyal HP, ada yang menggunakan sinyal pemancar internet. Ya. Terus kalau nomor 2-nya dari komputer lokal area, habis itu ada bandwidth-nya, habis itu ada modemnya, ada stasiun wifi-nya, ada internet wireless-nya ya. Jadi ada internet ya. Terus perangkat keras untuk akses internet, Bapak bisa jelaskan di sini ya anak-anak ya. Kalian harus mempunyai yang namanya komputer. Nah, ini yang komputer ini ya, atau laptop ya. Nah, komputer merupakan komponen utama untuk dapat mengakses internet melalui NIC atau Network Interface Card. Jadi ada NIC di masing-masing komputer atau HP-nya kalian pun sekarang ada NIC-nya. Ya. Jadi jangan sampai kalian menggunakan HP-nya kalian, menggunakan jaringan internet untuk membuat hal-hal kecurangan, baik itu hoax atau apapun itu, nanti akan tersebar NIC-nya kalian ini dan dilacak oleh polisi. Jadi hati-hati menyebarkan hoax ya. Nah, terus ada sebuah kartu. NIC itu adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Jaringan ya, jadi itu. Yang ini disebut dengan modem internal. Ya. Dan ini modem eksternal. Modem yang merupakan singkatan dari modulator, demodulator. Ya. Jadi modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal membawa dan siap untuk dikirimkan. Kalau demodulator itu adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa atau carrier yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Jadi dia modem ini penerima dan pengirim. Ya. Terus ada switch. Nah, ini switch itu mempunyai kemampuan yang lebih baik daripada bridge. Ya, switch mampu meneruskan paket dari host atau asal hanya ke host tujuan saja. Switch menjadi populer karena meningkatkan performa jaringan. Jadi switch ini bisa membagi jaringan. Ya, terus router. Nah, nanti ke depannya kita cari lebih jelas lagi ya. Bapak hanya memperkenalkan saja sekarang ya. Router lebih cerdas daripada bridge dan switch. Karena apa? Karena mampu membuat keputusan melewatkan atau menerima paket pada salah satu port
ke sebuah port lain dalam jaringan yang berbeda. Jadi router ini bisa membagi sinyal berapa mega Mbps yang diberikan kepada masing-masing klien. Jadi router ini menghubungkan user-user LAN dengan koneksi internet. Ya, terus dia bisa memiliki fungsi untuk routing atau memilih route terbaik dalam jaringan dan dapat mengkoneksikan jaringan-jaringan yang berbeda. Jadi menghubungkan antara dua atau lebih jaringan, meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Jadi router ini fungsinya untuk memecah sinyal internet kita ke masing-masing klien. Ya, line telepon. Nah, line telepon ini adalah saluran telepon yang juga merupakan perangkat keras yang penting diperlukan untuk menghubungkan komputer dengan internet. Pengguna saluran telepon ini juga diikuti dengan pengguna modem dial-up-nya. Jadi, kalian bisa menggunakan jaringan telepon sebagai modem. Ya. Jadi itu untuk metode koneksinya ya ada dial-up ya atau LAN ya. Jadi nanti kita akan belajar mengenai apa itu dial-up, apa itu LAN ya. Jadi kalau dial-up kalian bisa menggunakan saluran telepon untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi sambungan telepon kalian itu ya bisa kalian sambungkan ke laptop atau ke komputer kalian dan pengguna memanfaatkan komputer yang dilengkapi dengan modem atau modulator dan demodulator untuk melakukan dial-up ke server milik SP-nya ya. Jadi ada yang bergabung baru nih. Saya ada Ertira yang gabung baru ya. Terus lanjut ya ke jaringan LAN. Nah, jaringan LAN ini atau microwave-nya atau kecepatan 2 Mbps sampai 11 Mbps. Metode ini digunakan untuk mengkomunikasi antar wave LAN bersama wireless, tidak membutuhkan kabel. Biasa digunakan jaringan yang cukup jauh ya wave LAN-nya ini ya. Kalian diperkenalkan saja, nggak usah kalian mencatat kali ini, kalian kenalin dulu, nanti Bapak akan berikan videonya secara detail lagi ya. Terus ada satelit. Nah, satelit ini ya alternatif ini cukup mahal untuk ukuran pelanggan perorangan karena satelit ini dipergunakan biasanya untuk pemerintahan. Kabel modem. Ya, lanjut ke kabel modem ya, yaitu gelombang radio atau radio modem lewat dedicated line atau kabel modem atau lewat saluran kabel TV seperti sinyal TV kalian. Ya, terus kita lanjut ke radio paket. Radio paket dapat digunakan untuk koneksi internet walaupun dengan kecepatan yang kurang memadai. Lanjut, wireless dengan memanfaatkan telepon seluler seperti jaringan IndiHome-nya kalian, ya. Jadi Bapak bisa jelaskan di sini ISP itu, ya, Internet Service Provider disingkat ISP, ya. ISP itu adalah kepanjangan dari Internet Service Provider. Jadi dapat diberikan pengertian perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan dengan internet seperti Indosat, Telkomsel, ya. Itu ada XL, itu ISP namanya ya. Terus pertimbangan dalam memilih ISP-nya ini kalian harus pertimbangkan kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringannya, terus akses pulsa lokalnya, kehandalan dan keamanan jaringan. Jadi kalian kalau membeli kartu, itu kalian harus tahu tuh bandwidth-nya berapa, terus kapasitas jaringannya berapa, kuotanya berapa, ya. Terus apa itu kapasitas bandwidth? Kapasitas bandwidth adalah kemampuan mengirim dan menerima data sehingga proses akses internet terlambat. Jika ISP yang dipilih kapasitas bandwidth-nya rendah, maka akses komputer lebih lambat dan membosankan. Seperti kalau ada pulsa yang dibagi
untuk YouTube sekian, untuk ini sekian, untuk malam sekian, untuk siang sekian, itu berarti kapasitas bandwidth-nya sangat rendah sekali. Ya, jadi pilihlah bandwidth yang bagus seperti Telkomsel kayak gitu kan nggak ada pembagiannya ya. Jadi lebih cepat. Ya, terus kapasitas jaringan. Jadi rasio jaringan yang disediakan dengan jumlah pelanggannya, jika rasio jaringan dengan pengguna ISP tinggi, maka akan mempengaruhi kecepatan aksesnya. Ntar dulu ada si Eka. Langsung join aja ya. Terus akses pulsa lokal. Nah, pulsa lokal ini anak-anak ya, estimasi biaya yang kalian keluarkan dalam kegiatan internet. Ya. Jadi di sini kalian bisa mengakses pulsa lokal itu dengan ya belilah ya. Terus kehandalan dan keamanan jaringan. Kemampuan jaringan dalam mengirimkan paket-paket data menjamin keamanan data sampai kepada penggunanya. Jadi jaringan-jaringan itu apakah ada yang memberikan jaringan atau enggak gitu ya. Itu saja. Oke, sekarang dipersilahkan untuk bertanya. Kalau mau bertanya, dipersilahkan untuk menyalakan mic-nya dan bertanya satu per satu. Oke? Ada yang bertanya? Kadek Suardini mau bertanya? Enggak lupa, masih. Berarti apa sih jaringan yang kayak Komsel tuh yang paling bagus berarti Pak ya? Dari semua kartu. Bukan sih yang paling bagus ya, tergantung daerah kita sekarang karena daerah kita kan daerah pegunungan ya, istilahnya banyak sekali gunung-gunung atau bukit-bukit yang tinggi di kisaran daerah kita. Jadi internet itu atau jaringan internet itu seperti spiral ya. Jadi jaringan internetnya semakin tinggi gelombangnya ya, semakin jaringannya itu akan semakin terganggu. Kalau Telkomsel jaringan viralnya itu lebih sedikit lengkungannya, jadi lebih kuat lah sinyalnya. Itu sudah terbukti. Ya, oke. Ada lagi dari Wisnu mungkin Wisnu? Wisnu. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Eka gimana kabarnya Eka? Silahkan di-unmute Eka. Eka. Nggak hilang, dia nggak bicara. Eka gimana? Eka gimana? Unmute Eka. Eka. Berbicaralah. Unmute dulu, Ge. Udah, Pak. Udah. Udah. Maaf ya, Udah. tadi penjelasannya terlalu cepat. Biar Ya, Pak. ya. Jadi Ya. itu ada yang ditanyakan Eka? Enggak, saya bisa pakai aplikasinya nih, Pak. Yo. Maaf, Pak. Anggun gimana? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Semoga enggak ngerti ya. Jessica, ada pertanyaan Jessica? Enggak ada. Oke, udah. Habis itu si apa ya? Fitri, mana Fitri ya? Fitri, Apa? ada pertanyaan, Ge? Enggak. Enggak.
Dede udah ngerti? Dede udah Hai, ngerti? Fit. Hai, Fit. Ervira, silakan unmute dan buka videonya. Selamat pagi, Ervira. Ervira di mana? Selamat pagi, Bapak. Kita di kampung sinyalnya jelek banget, Pak. Ya, Jadi pantesan. suaranya Bapak nggak kedengeran di sini. Tapi suaramu kedengeran di sini. Tapi suara Bapak nggak kedengeran kayak di air. Iya, sama. Dede gimana? Udah tidur? Oke. Oscar ada pertanyaan? Oscar ada pertanyaan? Oscar. Bapak udah makan, Pak? Astung karo belum nah. Am nih, Pak. Bawain. Ih. Kak Ida gimana? Senyum-senyum gak jelas aja Kak Ida. Gimana Kak Ida? Nggak gimana, Pak? Wartawan, gimana kabarmu? Dailah pasti ngepap tuh si anu. Screenshot. Pak Guru, saya mau nanya, Pak. Ya, Eka. ya, Eka, gimana Kak? Di HP kita cuman ada Bapak aja. Emang gitu, Pak? Digeser aja nak, geser ke kiri ke kanan. Nggak. Udah kok, Pak. Kan beda tuh kayak yang di aplikasi itu loh yang Eka lihat bisa kotak-kotak. Itu gimana caranya itu, Pak? Ada di atasnya itu tampilannya ada tampilan gallery view, ada speaker view. Sabar lu, Pak. Yang mana tuh ya? Di atas. Di atas. Di tab dulu anunya, layarnya. Di situ ada titik 3, kamu geser-geser aja. Nanti di atasnya itu ada gallery view atau speaker view. Habis itu tekan kan, Pak, yang galeri review tuh. Ya. Dah kelihatan. Tadi sihnya, Pak. Sihnya. Ya. Bayu tetap nggak bersuara ya Bayu ya. Wipa. Oke. Aduh, Pak. Nanti kita. Kok muka saya nggak ada, Pak? Hah? Kok muka saya nggak ada? Saya pencet dari view tadi keluar muka saya. Ya, muka Nggak ada. Ya, oke. Udah dulu ya. Biar kalian itu bisa istirahat dulu. Selesaiin dulu ya. Nanti kita Ya, Pak. sambung di grup Ya, Pak. kelasnya kalian ya. Ya. Dadah Lupi, terima kasih atas kerjasamanya semuanya. Terima kasih semuanya. Dadah. Sehat selalu. Pak, ya, ingat Pak. makan, Pak. Ya, Ingat makan. Ya, ya. Dadah. Sampai jumpa.